Dari Komisi Yudisial. Dari Komisi Yudisial, saya pernah melakukan pelaporan pada bulan November, kemudian juga ada surat balasan bulan November 2016 mengenai sidang Sakatatal. Kami bersurat waktu itu melaporkan ada yang tidak beres. Sebetulnya rinciannya banyak ya, antara 10 berapa ya, 20 kalau nggak salah. Sudah saya pernah sampaikan di media ini, dan itu mengenai kode etik hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Titik Pria Yanti Deli, channel yang selalu menunjukkan cerita-cerita atau berita-berita tentang kriminalitas, hukum, dan lain-lain. Pemirsa, lagi-lagi hari ini, malam ini saya berada di kediaman Ibu Udin. Ya, tentu saja saya secara pribadi membincang-bincang tentang kasus Bina Cirebon, karena memang kasus Bina Cirebon kasus yang menarik, paling tidak buat saya pribadi. Ibu Titin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu Titin. Bu Titin, saya ingin konfirmasinya tentang lembaga negara yang saya pahami 3 lembaga sudah merekomendasi tentang kasus Bina. Ada LPSK, ada Komnas HAM, lalu kemudian institusi Polri yang saya kira juga berperhatian terhadap kasus Bina Cirebon. Nah, apakah ada lembaga negara lain yang menurut Ibu belum atau secara konkretnya belum maksimal memberikan atensi terhadap kasus Bina Cirebon? Ya, kalau melihat pergerakannya kan atas laporan Bapak Jutek Bongso selaku ketua tim ke-7 terpidana dalam sidang PK, laporan ke Barreskrim itu sekarang sudah berjalan. Bahkan kalau tidak salah ada 7-11 yang sudah diperiksa gitu sebagai saksi, dan saya juga salah satu di antaranya mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Bapak Rudiana selaku pegawai negeri sipil gitu. Termasuk juga ada pasal-pasal perampasan kemerdekaan, kemudian juga ada pasal memberikan keterangan palsu gitu. Itu kan sudah berjalan, dan Pak Jutek Bongso kalau informasi di grup, kemudian juga komunikasi dengan semua tim kuasa hukum di 7 terpidana juga sudah mempertanyakan masalah itu mengenai tindak lanjut laporannya. Nah, kemudian LPSK justru jauh-jauh hari sudah menyatakan bahwa ada dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh waktu 12 atau 13 kalau nggak salah, dan itu terhadap 8 terpidana. Kemudian walaupun sudah sangat terlambat, kemudian ada Komnas HAM juga yang sudah memberikan rekomendasinya, yang saya sih bersyukurlah pada akhirnya rekomendasi itu keluar, walaupun di 2016 laporannya sudah saya kirimkan. Tetapi justru dari Komisi Yudisial, saya pernah melakukan pelaporan pada bulan November, kemudian juga ada surat balasan bulan November 2016 mengenai sidang Sakatatal. Kami bersurat waktu itu melaporkan ada yang tidak beres. Sebetulnya rinciannya banyak ya, antara 10 berapa ya, 20 kalau nggak salah. Sudah saya pernah sampaikan di media ini, dan itu mengenai
kode etik hakim. Di situ juga disampaikan pada saat sidang Sakatatal selalu diarahkan, kemudian juga keterangan yang didengarkan lebih dahulu adalah keterangan terdakwa dulu. Pada akhirnya ketika menghadirkan saksi yang meringankan, hakim juga bersikeras Saka sudah mengakui. Dan ketika saya waktu itu pernah dipanggil juga, didatangi, kemudian wawancara dengan Komisi Yudisial, tapi memang hasilnya kami tidak pernah tahu. Padahal saat itu waktu Komisi Yudisial meminta pada tanggal 25 November, 23 November suratnya yang menyatakan bahwa untuk melengkapi data, saya juga saat itu melengkapi data, termasuk rekaman bagaimana kerasnya Ibu Etik Purwaningsih itu berkata di ruang sidang anak. Itu rekamannya disampaikan ke Komisi Yudisial di 2016 bulan November. Tetapi memang hasilnya di 2016-2017 saya yang melaporkan waktu itu tidak pernah mendapatkan informasi apapun, setelah wawancara sudah aja gitu. Jadi hasilnya apa juga kami tidak pernah mengetahui. Jadi mudah-mudahan Komisi Yudisial membuka kembali laporan yang pernah saya sampaikan di 2016 bulan November. Pastilah masih punya data, saya rasa Komisi Yudisial. Bu, apakah nggak ada upaya dari pihak itu untuk kembali memberikan laporan kronologis sidang pada 2016-2017? Barangkali database di Komisi Yudisial atau KY itu memang tidak terekam dengan baik. Ya, sebetulnya itu juga sudah menjadi pemikiran kami, saya gitu. Kemudian juga memang saya juga harus berkonsultasi juga dengan keluarga Sakatatal gitu. Apakah karena kan ini kaitannya dengan kembali kemungkinan Sakatatal juga dipanggil kembali gitu. Cuman memang data-data lengkapnya masih saya miliki. Itu juga sedang, sebetulnya saran ini sudah pernah juga disampaikan oleh salah satu institusi. Saya tidak bisa sebutkan, waktu itu menyatakan coba Bu dikirim kembali laporan Ibu di 2016, termasuk waktu itu ke laporan ke Propam Polda Jabar yang tidak ditindaklanjuti di 2016 gitu. Tapi memang karena waktu itu saya mulai disibukkan dengan sidang gitu, akhirnya belum dilaksanakan. Tapi mudah-mudahan walaupun tidak ada laporan ulang kepada Komisi Yudisial, setidak-tidaknya Komisi Yudisial juga kan mengetahui lah perkara ini bagaimana viralnya, kemudian juga ada saksi-saksi, karena kan waktu PK juga disiarkan secara live di TV-TV. Mudah-mudahan itu juga menjadi atensi, walaupun pada 2016 saya pernah melaporkan, tetapi tidak mendapatkan informasi apapun dari laporan yang saya kirimkan di 2016 bulan November. Ibu, tadi kan Ibu katakan bahwa 2016 atau 2017 ada Komisi Yudisial yang mengkonfirmasi ke Ibu tentang laporan itu. Sebetulnya apa Bu yang ditanyakan mereka gitu kan ketika bertemu dengan Ibu, kemudian follow up-nya tidak jelas gitu kan? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana proses sidang waktu Sakatatal. Jadi saya jelasin proses sidangnya seperti ini. Jadi pertanyaannya, jawaban saya juga persis seperti apa yang saya laporkan. Misalnya Sakatatal tidak diberikan kesempatan untuk bercerita sesungguhnya. Kalaupun diberi kesempatan langsung dipotong dengan menyatakan kamu sudah mengakui sesuai BAP. Kemudian juga ketika saksi-saksi yang meringankan menyampaikan, pada malam kejadian tanggal 27 itu Sakatatal jam 10 malam menuju bengkel dengan lantangnya. Waktu itu hakim Ibu Etik menyatakan mana ada bengkel buka sampai jam 10 malam saja, kalau nyari bengkel jam 9 itu sudah susah gitu. Jadi itu disampaikan karena rekamannya juga ada. Jadi apa yang ditanyakan persis apa yang saya buat laporannya di 2016. Artinya sebetulnya Komisi Yudisial paham betul proses persidangan 2016-2017 berdasarkan laporan dari Ibu ya Bu ya? Ya sebetulnya paham betul, tetapi
kan nggak mungkin konfirmasinya cuma ke saya dengan ke Sakat Tatal dengan waktu itu kakaknya Selis, pasti juga ke hakimnya mungkin gitu. Cuman kan saya juga nggak tahu prosesnya. Yang saya tahu kan saya dipanggil, Salis dipanggil gitu. Kemudian juga berkas-berkas yang itu, kemudian rekaman-rekaman apa yang terjadi di ruang sidang, rekamannya rekaman suara ya, karena waktu itu kan direkam pakai handphone gitu, tapi tidak boleh mengambil gambar waktu itu. Dan itu sebetulnya sudah disampaikan ke Komisi Yudisial 2016 karena persyaratan itu juga diminta apakah ada bukti rekaman gitu. Bu, agak nyeleneh. Apakah memang Komisi Yudisial yang datang ke Cirebon atau Ibu yang dipanggil ke Jakarta? Komisi Yudisial yang datang ke Cirebon. Saya ingat betul waktu mereka datang tuh saya dipanggil di sebuah hotel gitu. Artinya sebetulnya kayaknya sudah sangat luar biasa ya jemput bola, kira-kira begitu. Ya karena sudah datang gitu kan, sudah datang kan pasti juga datang ke pengadilan negeri. Sebetulnya tetapi ya. Ya, hanya sayangnya jemput bola tapi kemudian follow up. Follow up-nya tidak jelas. Baik Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu sehat-sehat selalu. Baik pemirsa, demikian obrolan saya dengan kuasa hukum Sakat Tatal dan Sudirman, Ibu Titi SHMH. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa klik loncengnya biar terupdate apa yang channel Titina Pria Dianti suguhkan. Yang belum komen silakan komen. Jangan lupa share ke seluruh media yang pemirsa punya biar kemudian kasus ini tetap tidak tenggelam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.